Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Solihin. Kali ini kita akan membahas mengenai teknik pembelajaran di dalam kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial, ya, dengan fokus pada decision tree. Ya, ini salah satu algoritma atau metode untuk pembelajaran di dalam data mining atau di dalam AI. Ya, sebelum kita bahas decision tree, bahwa ada beberapa terminologi yang sering kita dengar terkait dengan AI. Yang pertama adalah klasifikasi. Klasifikasi ini tujuannya adalah memprediksi kelas suatu item, ya, memprediksi label dari suatu item, gitu kan, ya. Kemudian membuat model berdasarkan data pelatihan, ya. Jadi ada proses pelatihan atau training di sana yang nantinya model tersebut digunakan dalam proses klasifikasi atau dalam proses testing. Berikutnya prediksi. AI juga sering melakukan prediksi, ya, memprediksikan nilai yang belum diketahui, gitu ya. Jadi dari data yang ada kita ingin memprediksikan sesuatu. Ya, contohnya misalnya di dalam aplikasi ada persetujuan kredit, diagnosis penyakit, ya, target marketing, fraud detection. Ini beberapa konsep yang memanfaatkan klasifikasi maupun prediksi. Nah, mungkin masih ingat terminologi terkait dengan AI, gitu kan, ya. Metode-metode AI bisa dibagi menjadi 3: learning, discovering, dan reasoning, gitu kan, ya. Nah, decision tree ini salah satu metode yang memang dalam kategori learning, ya, pembelajaran, ya, karena dia berusaha belajar dari data training untuk menghasilkan satu model, yang model itu digunakan dalam proses prediksi, dalam proses klasifikasi, atau yang lainnya. Nah, ini contoh hasil penelitiannya, gitu kan, ya. Ini beberapa yang kebetulan saya lakukan bersama mahasiswa, ya. Ada ini mahasiswa S2 nih, gitu kan, ya. Prediksi ke tingkat kelulusan mahasiswa tepat waktu dengan naik bias, gitu kan, ya. Kemudian ada prediksi keberhasilan penawaran kredit, ini kalau nggak salah pakai C45, kalau nggak salah, ya. Saya agak lupa, gitu kan, ya. Nah, kemudian ada penerapan algoritma C45 untuk mendeteksi perilaku nasabah, ya. Ini decision tree juga, ya, C45 decision tree juga. Ya, kemudian ada deteksi dini penyakit paru dengan metode Bayes, ya. Ini juga sama, ya. Ini menggunakan naik Bayes, ya, dari Kurnia tahun 2016. Silahkan bisa diunduh nanti atau dicari, ya, papernya untuk lebih rincinya. Ya, intinya sih penelitian terkait dengan klasifikasi sangat-sangat banyak, gitu kan, ya. Teman-teman bisa cari di Google Scholar atau di sumber yang lain, ya. Nah, secara umum, gitu ya, proses pembelajaran tadi kita kaitkan lagi dengan pembelajaran itu ada dua, ya, sebenarnya, ya. Ada yang namanya supervised learning. Ini biasanya adalah pembelajaran yang sudah mengandung, ya, label kelas. Jadi ada data latih yang sudah dilatih atau sudah disertakan, ya, label kelasnya, ya. Di dalam data itu sudah ada, oh ini termasuk yang berhasil, ini yang gagal, berhasil, gagal, gitu kan, ya. Di dalam data untuk pembelajaran tadi. Ya, data kemudian nanti penggunaannya itu di training, ya, menghasilkan satu model. Dengan model itu nanti dipakai dalam proses klasifikasi. Nah, kemudian yang kedua, unsupervised learning. Ini adalah terjadi pada saat data itu tidak memiliki label kelas atau tidak ada campur tangan manusia untuk menentukan label kelas dari satu data. Jadi datanya itu ya udah data begitu saja tanpa adanya label. Ya, tujuan clustering adalah mencari kelas atau cluster di dalam data, ya. Jadi ininya apa namanya? Kelompoknya, pengelompokan, ya, semacam mengelompokkan data, gitu kan, agar terpisah antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya,
Contoh kasus, nah ini contoh kasus yang supervised learning ya. Inputan data mahasiswa, kemudian ingin memprediksikan lulus tepat waktu atau lulus terlambat ya. Jadi, kelasnya cuma ada 2. Nah ini mengenai jumlah kelas gitu kan ya, secara sederhana itu ya minimal ada 2 kelas ya. Ya tidak, lulus tepat waktu, lulus terlambat, berhasil atau tidak berhasil ya, dan seterusnya. Pokoknya 2 kelas ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam kasus yang sebenarnya nanti ada beberapa kelas ya, beberapa kelas yang diinginkan gitu kan ya. Nah, dalam hal ini untuk penyederhanaan kita pakai 2 ya. Bagaimana kalau diberikan data input mahasiswa, sistem secara otomatis menentukan mahasiswa tersebut lulus tepat waktu atau terlambat gitu kan ya. Ya, ini kan gunanya untuk deteksi dini gitu kan ya, seseorang profil mahasiswa dilihat misalnya semester keempat dievaluasi, kira-kira dia akan lulus terlambat atau tepat waktu ya. Nah, pembuatan model. Nah, ini proses training ya, secara umum disebut sebagai proses training. Dari data latih itu ya, dari data latih yang tersedia, misalnya si Budi IPK semester 1-nya 3, nilai matematika dasar A, tepat waktunya ternyata yes. Ya, si Wati IPK semester 1-nya 1,5, madasnya adalah E, tepat waktunya no, dan seterusnya. Ya. Nah, dari sekian banyak data latih ini kemudian dimasukkan ke dalam algoritma klasifikasi untuk membentuk classifier atau model. Sering disebut sebagai classifier, sering disebut sebagai model, sering disebut sebagai rule ya, kurang lebih sama sebenarnya. Ya, kurang lebih sama ya. Model itu di dalamnya bisa jadi bentuknya berupa if then else ya. If IPK 3 or madas A, then tepat waktu sama dengan yes misalnya gitu ya. Ini if then else ya. Nah, cuman membangun if then else-nya itu berdasarkan data latih atau berdasarkan proses pelatihan. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah proses testing model. Nah, proses testing model ini dilakukan pada saat ketemu data yang baru, di mana tepat waktunya itu belum ada harusnya. Nah, kita pengen cari nih tepat waktu atau tidak berdasarkan data-data tadi. Misalnya si Ahmad IPK 3,2, madasnya adalah A. Nah, berdasarkan model ternyata diprediksikan dia akan tepat waktunya yes, ya. Si Intan ya IPK-nya tinggi, madasnya ternyata B, ternyata tepat waktunya no, dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, dari berdasarkan apa? Berdasarkan model ya, classifier yang setelah dihasilkan pada saat proses training. Nah, nanti ada evaluasi sejauh mana apakah model ini itu tepat dalam meramalkan ya tadi ketepatan waktu kuliah atau waktu belajar gitu kan ya. Ada evaluasinya. Nah, sama ya tadi ya, bisa juga dalam proses klasifikasi misalnya Tatang 3,0 itu A, maka dia lulus tepat waktu, yes gitu ya. Setelah dirasa dilakukan evaluasi ini ternyata tingkat akurasinya sudah cukup tinggi, maka kita bisa testing, ya bisa kita proses klasifikasi, terapkan di software yang sebenarnya. Oke, ini rangkumannya gitu aja. Jadi proses pembuatan model ini proses training itu adalah data latihan menghasilkan model klasifikasi. Sedangkan proses testing model ini adalah data testing yang nanti akan menghasilkan seberapa akurat ya model yang dihasilkan pada saat pembuatan model. Sedangkan proses klasifikasi ini adalah data yang tidak diketahui kelasnya lalu dicari atau menghasilkan kelas data. Nah, ini sebelum melakukan klasifikasi, data itu harus di-preprocessing ya, di-preprocessing gitu kan ya. Di video saya yang lain di mata kuliah data mining, saya pernah menyampaikan atau sempat menyampaikan ada proses mengenai data cleaning dan data preprocessing ya. Ada 2 video di sana, silakan bisa dilihat di YouTube ya.
Nah, intinya sih data cleaning ini adalah bagaimana data itu bisa bisa lebih valid ya, dan juga bisa lebih sesuai dengan algoritma klasifikasi yang diinginkan. Ya, dan juga data itu tidak terlalu besar ya, maka ada proses filter selection, yaitu memilih atribut yang penting ya, dan membuang atribut yang tidak terkait atau duplikasi. Ya, contohnya kembali ke data yang sebelumnya nih, ya. Misalnya dalam proses deteksi tepat waktu atau tidak, ya ini kan ada datanya aslinya adalah nama, IPK, nilai mata kuliah. Nah, saya kira nama ini tidak terlalu pengaruh, ya. Mau namanya siapa, Budi, Wati, Badu, Rudi atau yang lainnya itu nggak mempengaruhi apakah dia tepat waktu atau tidak, ya. Yang mempengaruhi adalah profilnya dia dari sisi nilai IPK, ya mata kuliah dan sebagainya. Itu baru mempengaruhi. Nama saya kira tidak mempengaruhi, gitu kan ya. Kalau nama mempengaruhi ya nanti nama itu akan dipakai di banyak orang gitu kan ya. Misalnya oh ternyata Budi itu selalu lulus tepat waktu gitu kan ya. Ya nanti orang tua semuanya ngasih nama Budi gitu kan ya. Banyak sekali nanti nama Budi. Ya. Jadi membuang atribut yang tidak penting tadi, ya. Ya, itu sebelum klasifikasi. Lalu tadi bicara evaluasi model metode klasifikasi gitu kan ya. Itu banyak sih sebenarnya ukuran dari evaluasi model. Yang sering dipakai adalah akurasi. Ya, akurasi, presisi, recall gitu kan. Itu sering dipakai dalam sebagai ukuran kualitas dari algoritma klasifikasi ya. Jadi classifier akurasi, prediktor akurasi dan sebagainya. Kemudian kecepatan ya, kecepatan ini juga kadang digunakan sebagai ukuran performa dari metode klasifikasi ya. Apakah cepat atau tidak gitu ya, proses trainingnya, kemudian proses prediksinya cepat atau tidak dan sebagainya. Lalu juga ada ukuran robustness. Robustness ini apakah metode yang digunakan mampu menangani noise atau ya data yang kotor gitu ya, dan juga missing value. Skalabilitas apakah nanti metodenya yang digunakan itu memungkinkan bisa ekspansi data dalam jumlah yang besar ya, skalabilitasnya baik dan seterusnya. Ya. Interpretability, nah ini apakah model ini mudah dimengerti dan seterusnya. Nah, salah satu metode klasifikasi yang cukup banyak dipakai gitu kan ya, dan sering dipelajari adalah decision tree. Ini diciptakan oleh Ross Quinlan ya. Awalnya ada beberapa variasi ya dari decision tree, walaupun secara umum ya konsepnya sama. Ada ID3, ada C45, ada C50 gitu kan ya, yang secara umum basisnya adalah data atau model direpresentasikan dalam bentuk tree ya. Oke, contoh data input atau data latih gitu kan ya. Ini ada data buying komputer. Apakah dengan kondisi keuangan dan juga status dari seseorang itu, apakah dia nanti akan membeli komputer atau tidak? Ya, misalnya ini dari data yang ada ternyata seseorang yang umurnya kurang dari 30, income-nya high, tinggi, tapi dia bukan student, bukan mahasiswa, bukan siswa, ya credit ratingnya fair, ternyata dia tidak beli komputer. Ya, sedangkan seseorang yang umurnya 31 sampai 40, dia income-nya high, dia bukan student, credit ratingnya fair, oh ternyata dia beli komputer. Ya, ada data lain ya, in age-nya misalnya kurang dari 30, income-nya low ya, tapi dia student. Nah, kemudian credit ratingnya fair, maka dia beli komputer dan seterusnya. Ini ada mungkin bisa puluhan ratusan data gitu ya, tergantung dari jumlah data yang akan dilatih gitu ya. Nah, dari ini semua algoritma itu mempelajari ini, melihat pola atau melihat model ya, mencari model yang pas gitu kan ya, berdasarkan data yang ada. Jadi algoritma dituntut bisa belajar dari data-data yang ada.
Ya, masalah gitu kan ya. Bagaimana dari data latih tersebut dapat dibuat atau diperoleh model yang bisa mengklasifikasikan secara otomatis. Nah, itu ya permasalahannya. Nah, dihasilkanlah model decision tree. Ya, seperti ini ada age, kalau kurang dari 30, dia student, studentnya adalah no, maka dia tidak beli komputer. Kalau age-nya kurang dari 30, dia studentnya yes, maka beli komputer. Ya, ternyata kalau seseorang berumur 31 sampai 40, ini tanpa langsung dia biasanya secara umum akan beli komputer. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini model ini berdasarkan data latih gitu kan ya. Jadi data latih yang berbeda bisa jadi nanti modelnya akan dihasilkan model yang berbeda gitu kan ya. Nah, bagaimana membuat model ini akan kita bahas gitu kan ya. Bagaimana membuat model ini gitu kan ya. Ya. Oke, tree dapat direpresentasikan dalam bentuk rule. Jadi tree ini kalau dalam programming ya nanti akan jadi if age kurang dari 30 dan student atau age antara 31 sampai 40 atau age lebih dari 40 dan credit rating fair, maka beli PC-nya adalah yes. Nah, bisa if then else seperti ini. Ya. Nah, bagaimana cara pemilihan atribut? Nah, ini yang akan dibahas atau yang jadi masalah gitu kan ya. Kenapa age itu ada di atas, gitu, sedangkan student itu ada di bawah. Age itu ada di root cost, sedangkan credit rating ada di bawahnya dan seterusnya. Nah, ini urutan-urutan ini ternyata tidak sembarangan gitu kan ya. Ini ada perhitungan-perhitungan yang mengakibatkan bahwa age itu harus ada di rootnya. Nah, cara memilih atribut yang nanti akan menjadi root salah satunya adalah kita bisa memanfaatkan ukuran yang namanya entropi dan information gain ya. Entropi ini merupakan ukuran kemurnian, semakin murni, semakin homogen, semakin rendah nilainya ya. Jadi entropi yang baik ya nilainya 1 ya. Nanti range-nya antara 0 dengan 1. Information gain ini adalah pengurangan entropi yang disebabkan oleh partisi berdasarkan suatu atribut ya. Semakin besar info gain, information gain, atribut itu semakin membuat homogen atau semakin bagus. Ya, jadi semakin besar information gainnya semakin bagus. Ya, idenya adalah bagaimana memilih info gain yang paling besar untuk dijadikan root, ya, dijadikan node yang paling awal. Nah, ini perhitungan entropi gitu kan ya. Intinya sih ada operasi log di sana gitu kan ya. Ini dengan kondisi kelasnya ada 2 ya, positif sama negatif, plus sama min, ya P sama N ya, ada 2 kelas ya. Nah, bentuk grafik entropi yang baik itu seperti ini ya, bentuknya rata tengah gitu kan ya. Nah, kadang ada bentuk grafik yang rata kiri atau rata kanan. Nah, itu yang tidak baik. Ya, itu entropi yang tidak baik ya. Itu menunjukkan bahwa datanya tidak berkualitas di sana. Oke, nah ini ada rumusnya juga gitu kan ya. Entropi untuk yang kelasnya lebih dari 2 ya tinggal dijumlah sebenarnya lognya tadi. Ya, kita akan contoh saja ya. Ini dari ada rumus gitu kan ya. Nah, kita contoh ya data yang tadi ya. Ini lebih mudahnya gimana sih menghasilkan tree-nya tadi. Oke, katakanlah kita punya 2 kelas ya, yaitu kelas P, kelas positif, di mana by komputernya adalah yes, ya, yes kita anggap kelas positif. Kemudian kelas N ya, di mana by komputernya adalah no, ya, ini kelas N. Nah, kita bisa menghitung information gain itu dari setiap atribut gitu kan ya. Nah, kita hitung information gain secara keseluruhan dulu gitu kan ya. Information gain dari D, dari data. Ya, information 9,5 ini dari mana ya? 9 ini adalah ada 9 yang yes ya, teman-teman hitung. Yang yes itu ada berapa? Yang positif ada berapa? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Sedangkan yang no ada 5. Total datanya adalah 14. Ya. Jadi information gain dengan posisi 9,5, 9 positif, 5 negatif, sama dengan min 9 per 14 log 2, 9 per 14 dikurang 5 per 14, ini yang negatifnya, ya 9 yang ini positif, log 2, 5 per 14, hasilnya adalah ini.
Kalau nggak percaya hitunglah di kalkulator atau di komputer ya. Tapi kita percaya aja hasilnya adalah 0,940. Ini cukup bagus karena sudah mendekati 1 ya. Karena mendekati 1 sehingga cukup bagus nih information gain untuk data ini secara keseluruhan. Nah, sekarang dihitung untuk setiap atribut. Nah, ini contoh menghitung dari sisi edge ya, dari sisi edge. Ya, atribut edge ya, ini variasinya ada apa aja? Oh, ada kurang dari 30, 31 sampai 40, lebih dari 40. Ada 3 variasi data. Maka tuliskan kurang dari 30, 31 sampai 40, lebih dari 40. Tuliskan di sini. Nah, lalu yang kurang dari 30, nah cari tuh di searching yang kurang dari 30, berapa yang positif, berapa yang negatif. Ternyata 2, 3. Yang 31 sampai 40 ternyata ada 4, 0. Ya, 4 yang positif, 0 yang negatif ya. Yang lebih dari 40 ternyata ada 3 yang positif, 2 yang negatif atau yang tidak beli komputer. Ya, setelah dihitung maka hasilnya adalah nilai information gain dari masing-masing nilai atribut ini adalah 0,971, 0 dan 0,971 dan seterusnya. Nah, sekarang menghitung information gain dari edge itu sendiri. Ini kan baru menghitung apa namanya information gain untuk positif dan negatifnya untuk masing-masing atribut. Ya, sekarang kita gabung nih. Information gain dari data untuk edge ya, untuk atribut edge itu berapa? Ya, maka 5/14 ya. 5 ini adalah dari edge ya. Kita lihat dari edge itu yang yes itu berapa ya. Sebentar. Ya, ternyata dari yang edge-nya itu kurang dari 40 ya, ini ada keterangannya ya. Ada 5 dari 14 yang 5 data dari 14 yang edge-nya kurang dari 30. Nah, jadi 5 ini itu diperoleh kan ada 3 opsi ya di sana ya. Jadi 5 ini diperoleh dari ini yang kurang dari 30 ternyata ada 5 yang datanya adalah kurang dari 30 gitu kan ya. 1 2 3 4 5 ada 5 gitu kan. Ada berapa data lah gitu kan ya yang kurang dari 30. Sedangkan 4 ini ada peroleh dari berapa data yang 31 sampai 40 gitu kan ya. Ternyata ada 4. Ya, sedangkan 5 ini diperoleh dari yang lebih dari 40 itu ada 5. Ya. Kemudian dikalikan dengan information gain yang diperoleh dari ini ya, dari masing-masingnya ini gitu kan ya. I 2,3 yaitu 0,971, I 40 yaitu 0 dan seterusnya. Sehingga nanti kalau dijumlah di total menjadi 0,694 ya. Nah, ini adalah info gain dari edge ya. Information gain dari edge. Nah, berapa gain dari edge itu sendiri? Itu adalah information gain dari seluruh data 0,940 dikurang information gain dari edge itu sendiri yaitu 0,694 sehingga hasilnya adalah 0,246. Ini untuk yang edge ya. Sedangkan yang lain dengan cara yang sama kita bisa menghitung ya gain dari income itu 0,029, gain dari student itu 0,151, gain dari credit rating itu 0,048. Nah, dari hasil gain ini ternyata yang paling besar yang mana? Yang paling besar adalah yang edge ya. Sehingga edge ini atribut edge ini nanti pasti akan ditaruhnya di tree paling awal atau di root tree-nya gitu kan ya. Ya, karena ini paling besar maka ini akan jadi tree yang paling awal. Dengan root-nya di sini ada 3 opsi, kurang dari 30, 31 sampai 40 dan lebih dari 40. Nah, antara 31 sampai 40 ini tidak perlu diproses lagi. Kenapa? Ya karena tidak ada ininya, tidak ada opsi selanjutnya ya, lihat data
Jadi seluruhnya itu yes ya, 31 sampai 40 itu nggak ada opsi no-nya, seluruhnya yes. Ini yes, ini yes, yes gitu kan ya, sehingga ini tidak perlu langsung dia yes kalau umurnya 31 sampai 40. Nah, selanjutnya sekarang yang ada di bawah sini itu bagaimana? Lakukan hal yang sama, hanya fokus pada data yang kurang dari 30. Ya, jadi hanya data yang kurang dari 30 itulah yang diproses gitu ya untuk menghitung gen dari masing-masing atribut ya. Hasilnya gini, ini adalah data untuk setiap atribut gitu ya. Nah, ini ya tentunya kita menghitung dengan cara yang sama tadi ya. Gen S itu tidak perlu dihitung lagi karena di sini kan sudah sama gitu kan ya. Jadi yang dihitung adalah income, student, dan credit rating. Ya, ternyata info studentnya ada hasilnya adalah gen dari student adalah 0,97 ya. Sedangkan gen dari credit rating ada enggak? Nah, credit rating itu adalah 0,95. 0,02. Nah, dengan demikian income juga sama ya, dihitung juga sama. Nah, paling besar yang mana? Ternyata student paling besar. Sehingga yaitu nilainya 0,97 ya. Sehingga nanti setelah kurang dari 30 di sini, bawahnya pasti ditanya student. Dia student atau bukan? Nah, kalau yes itu ternyata, nah, lihat lagi data. Yang di sini yang studentnya itu yes, itu apakah selalu yes? Iya, ternyata selalu yes, gitu ya. Yang studentnya no, ternyata selalu no, sehingga langsung di sini langsung yes, yes, kalau no ya no. Demikian juga yang lebih dari 40 ya, kurang lebih sama gitu caranya. Oke, mudah-mudahan jelas gitu kan ya bagaimana membentuk tree-nya tadi gitu kan ya. Oke, baik, ini ada latihan gitu kan ya. Ini ada kelasnya. Ini adalah kulit buah ya. Ini kulit buah, warna, ukuran dan bau yang nanti akan menentukan apakah suatu buah dengan ciri-ciri ini aman atau berbahaya. Jadi kelasnya ada dua, aman dan berbahaya. Jadi kalau kulit buahnya kasar, warnanya coklat, ukurannya besar, baunya keras, maka dia aman ternyata. Ya, kalau kulit buahnya halus, warnanya merah, ukurannya besar, baunya lunak, ya, maka dia berbahaya dan seterusnya. Ini berdasarkan data. Dari 16 data ini coba dibuat triknya. Nah, dibuat triknya gitu kan ya. Itu sebagai latihan ya, silakan. Kalau ada kesulitan boleh komen atau bisa bertanya melalui email ya, dipersilakan. Nah, sebelum ditutup, mengapa kita pilih decision tree ya, dan kapan diimplementasikan decision tree ini gitu kan ya. Nah, ini banyak dipilih karena mudah diimplementasikan. Kemudian hipotesis yang dihasilkan juga mudah dipahami ya, karena berupa yes no seperti tadi ya, rule based. Kemudian efisien ya, baik dengan data yang sedikit maupun yang besar. Ya, decision tree cocok untuk masalah yang datanya ini dalam bentuk atribut nilai. Jadi ada pembagian, ada kategorisasi lah gitu kan ya. Kondisi ideal jika isi nilainya sedikit, misalnya panas, sedang, dingin. Jadi ada gradasinya. Kalaupun misalnya datanya itu rentangnya terlalu panjang atau terlalu luas ya, maka itu bisa dibuat skala ya. Contoh misalnya data nilai ya, nilai mahasiswa itu kan rentangnya dari, kalau yang nilai asli ya, dari 0 sampai 100 ya. Kalau itu dibuat pakai decision tree 0 sampai 100 ya, itu nanti tree-nya akan sangat panjang gitu ya, akan sangat lebar gitu ya. Maka 0 sampai 100 itu harus dikuantifikasi, misalnya di grading A, B, C dan seterusnya. Itu menjadi tree-nya menjadi lebih sedikit. Outputnya berupa discrete ya, kemudian discrete itu ya tadi ya, ada true false atau berupa kelas ya yang sudah jelas. Kemudian training datanya tidak lengkap. Jadi kalau training datanya terbatas, jumlahnya sedikit, ya mungkin decision tree ini cocok. Ya, kalau training datanya tidak terlalu lengkap. Nah, permasalahannya ada juga ya. Permasalahannya adalah antara lain overfitting. Overfitting ini karena berdasarkan data training tadi bisa jadi tadi menghasilkan banyak sekali cabang.
ya, yang merepresentasikan anomali akibat noise atau outlier tadi ya, data-data nilai, wah bisa jadi cabangnya kan ada 100 kan, ada 100 opsi di sana. Nah, itu bisa jadi nanti menghasilkan akurasi yang rendah kalau overfitting itu. Jadi tree-nya terlalu besar, terlalu gemuk ya. Dua pendekatan untuk menghindari overfitting adalah pre-pruning ya. Jadi menghentikan pembuatan tree awal ya, tidak men-split node jika goodness measure di bawah threshold. Jadi kayak threshold gitu. Kalau boleh berdasarkan information gain ya. Kalau information gainnya itu di bawah nilai tertentu, maka itu dihilangkan atau tidak dilanjutkan ya. Tidak perlu dibuat tree-nya. Atau post pruning ya. Jadi pada saat tree sudah jadi bisa jadi dilakukan pemotongan, pemangkasan tree sehingga bisa tidak lebih besar, tidak terlalu besar ya. Oke, pembahasan mengenai ini bisa teman-teman cari atau semoga suatu saat saya bisa menjelaskan lebih rinci mengenai proses pruning ini gitu. Nah, pengembangan decision tree antara lain ya, ini bisa sekarang berkembang gitu ya. Ada conditional decision tree, ada gradient boost tree, ada random forest ya. Ini cukup terkenal juga gitu ya, dan banyak dipakai random forest ini untuk data-data memang yang cukup besar gitu ya. Jadi ada tree di dalam tree. Nah, kumpulan dari tree dianggap adalah hutan. Nah, hutan itu maka di sini disebut sebagai random forest. Ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.